wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan, saya Arsya Fitri, berasal dari Sekolah SMA Negeri 1 Martapura. Saya berasal dari kelas 10-2, dari kelompok 5, absen 8. Kali ini saya berada di lahan gambut, Danau Irang, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar. Jadi, teman-teman tahu nggak sih apa itu lahan gambut? Nah, lahan gambut adalah jenis lahan basah yang terbentuk dari penumpukan bahan-bahan organik. Misalnya dari sisa tumbuhan, lumut, dan jasad hewan yang tidak terurai sepenuhnya karena kondisi lingkungan yang tergenang air. Berikut merupakan proses terbentuknya lahan gambut. Proses terbentuknya lahan gambut melibatkan penumpukan sisa-sisa tumbuhan yang mati di lingkungan basah, terutama di rawa atau cekungan yang dangkal. Karena kondisi lingkungan yang jenuh air dan rendah oksigen akan mengakibatkan proses dekomposisi atau pembusukan menjadi lambat, sehingga sisa-sisa tumbuhan tidak terurai dengan sempurna dan menumpuk membentuk lapisan gambut. Proses penumpukan ini terjadi dalam jangka waktu yang sangat lama, mencapai hingga ribuan tahun, hingga menghasilkan lapisan gambut yang tebal. Kemudian, pH air yang sehat berada dalam rentang 6,5 hingga 8,5. Sedangkan yang tidak sehat ada di rentang pH yang berada di luar rentang ideal 6,5. Misalnya di bawah 5, 4, 3, atau 2. Sedangkan pH tanah yang bagus atau pH ideal untuk pertumbuhan tanaman umumnya berkisar antara 6,5 hingga 7,5. Sedangkan pH di bawah 5,5 atau di atas 8 termasuk ke dalam pH tanah yang kurang bagus. Kemudian, tanah gambut di sini memiliki tekstur yang lunak, lembab, dan lembek karena kandungan air yang tinggi dan struktur yang tidak stabil. Vegetasi lahan gambut yang berada di Danau Irang ini ada beberapa, seperti pohon galam, paku-pakuan seperti pakis, lalu purun tikus, jagung, dan karamunting. Tanah gambut dan tanah mineral memiliki perbedaan utama dalam komposisi dan sifat-sifatnya. Tanah mineral sebagian besar tersusun dari mineral, sementara tanah gambut didominasi oleh bahan organik. Biasanya bersifat asam karena tingginya kandungan bahan organik. Perbedaan ini juga menyebabkan perbedaan dalam kemampuan menahan air, kesuburan, dan sifat fisik tanah. Tanah mineral lebih stabil, padat, dan tahan lama terhadap beban. Tanah gambut lebih lunak, mudah terkompresi, dan memiliki daya menahan beban yang rendah. Tanah mineral memiliki kemampuan menahan air yang relatif rendah. Tanah gambut sangat kaya air dan mampu menahan air dalam jumlah besar. Kemudian, dampak negatif dari kerusakan lahan gambut. Kerusakan lahan gambut memiliki dampak negatif yang signifikan bagi lingkungan dan masyarakat. Dampak-dampak tersebut mencakup hilangnya keanekaragaman hayati, perubahan iklim, penurunan kualitas air, banjir, kekeringan, dan terganggunya aktivitas sehari-hari masyarakat. Untuk menjaga dan melestarikan tanah gambut dapat dilakukan dengan menjaga kelembapan, penggunaan bahan amelioran, mengatur pola tanam, menjaga penutup vegetasi, dan menggunakan jenis tanaman yang toleran dengan kondisi lahan gambut. Selain itu, penting untuk melakukan konservasi gambut alami, restorasi lahan gambut yang telah terdegradasi, pengelolaan secara berkelanjutan, pengendalian kebakaran hutan, serta pengembangan alternatif ekonomi bagi masyarakat lokal. Oleh karena itu, ayo jaga lahan gambut untuk bumi yang lebih baik. Terima kasih.